Siapa yang dilunakkan hatinya? Bisa orang Islam, bisa orang kafir. Bisa orang Islam, bisa orang kafir. Lah orang kafir kok diberi zakat itu bagaimana itu? Yaitu orang kafir yang wis mulai seneng Islam, Pak. Mulai seneng agama Islam. Lah diberi bagian dari harta zakat itu supaya lekdang mlebu Islam. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Pak ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari sahabat Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah. Lah Sofwan bin Umayyah ini, Pak, ketika Fathu Makkah, pembebasan dan penaklukan kota Mekah itu, dia belum masuk Islam. Ini termasuk yang diampuni oleh Rasul, dimaafkan kesalahannya oleh Rasul, tidak dihukum. Nah, ketika Rasul bersama sahabat-sahabatnya memerangi suku Sakif dan suku Hawazin, dia ikut di barisannya Rasulullah, ikut berperang melawan dua suku yang tidak tunduk kepada Nabi, yaitu Sakif dan Hawazin. Dia ikut perang sama Nabi. Jadi dia hatinya sudah seneng gitu. Nyatanya dia perang melawan orang kafir, melu bantu Nabi. Nah, selesai perang Hunain, itu namanya perang Hunain, Pak ya. Terjadi setelah Fathu Makkah. Selesai perang Hunain, Rasul pulang menuju ke Mekah lewat tempat namanya Ji'ronah. Nah, yang pernah ke sana pasti pernah lewat Ji'ronah. Nah, di Ji'ronah itu Rasul bagi-bagi harta rampasan, Pak, ghanimah. Nah, Sofwan bin Umayyah ini ije kafir hurung mlebu Islam. Dipanggil Nabi, Sofwan sini. Dikasih, Pak, 100 wedhus, 100 kambing. Ora mung loro, 3, 100, Pak. Setelah itu dipanggil lagi, kasih 100 lagi. Setelah itu panggil lagi, kasih 100 lagi. Piro? 300 wedhus, Pak. Sehingga dia mengatakan begini, Pak. A'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain wa innahu la abghadun nasi ilayya famazala yu'tini hatta innahu la ahabbun nasi ilayya. Jadi Sofwan bin Umayyah itu aslinya itu dia itu sebel sama Nabi, ora seneng Nabi. Neng ketika Rasulullah ngasih lagi, akhirnya dia jatuh hati kepada Nabi, akhirnya seneng kepada Nabi, akhirnya masuk Islam. Dan kepada yang lain juga begitu, Pak, yang baru masuk Islam, yang belum Islam juga dikasih-kasih, akhirnya do mlebu Islam kabeh. Sampai sahabat Muhajirin dan Ansor meri itu loh, Pak. Loh, Rasul kok ngasih orang yang belum masuk Islam kasih, yang baru masuk Islam dikasih banyak. Kita Muhajirin dan Ansor yang datang jauh dari Medina, membela Nabi ketika hijrah meninggalkan Mekah ke Medina, kok malah dikasih sedikit. Gerutuan para sahabat ini, Pak, omong-omongan mereka itu akhirnya kedengaran Nabi dikumpulkan. Saya mendengar apa yang kalian bicarakan. Saiki kon kowe mileo. Kalian pulang membawa harta tapi tidak bersama saya, atau kalian bawa harta sedikit neng gelem neng karo aku. Akhirnya kami milih pulang bersama Nabi meskipun untuk bagian sithik. Nabi ya, Pak. Ya kan, Pak? Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di akhir. Nah, itu berkaitan dengan mu'alaf bagian yang pertama, yaitu wong sing wis seneng Islam, ya wis gimana, Pak ya? Wis seneng Islam apa? Dikasih supaya dia masuk Islam. Itu berarti mu'alaf, dilunakkan hatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, mu'alaf ya,
Orang yang dijinakkan atau dilunakkan hatinya adalah orang yang sudah masuk Islam. Supaya tetap istiqomah komitmen tidak murtad lagi. Maka dibantu dikasih harta zakat supaya dia istiqomah di dalam keislaman. Karena orang yang baru masuk Islam itu kan kadang-kadang kan banyak godaan itu Pak. Kalau sekarang kan begitu, orang masuk Islam itu dari keluarga, tantangan dari godaannya, tantangan dari apa. Banyak toh cerita-cerita saudara kita yang mu'alaf itu. Ketika dia mu'alaf masuk Islam itu, keluarganya, bapak ibunya itu istilahnya minta supaya dia membayar ganti rugi. Dihitung Pak, kowe kok dadi anakku. Sesar kowe iki dilairno sesar entek semene. Terus susu entek semene, tak sekolahno entek semene, segini. Kowe kudu bayar 2 miliar dah gitu itu Pak. Itu kan tantangan itu. Belum lagi nanti dikucilkan, belum lagi nanti harus dikucilkan dari keluarganya. Dulu dia punya kantor besar, jadi pegawai, gajinya tinggi karena dia mu'alaf akhirnya dikeluarkan. Dia harus usaha mulai dari nol gitu kan, perlu dibantu. Nah, ini mu'alaf. Dan itu pernah dilakukan Nabi, Pak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anna aliyan yab'asu ilan nabi bidhuhaibatin fi turbatiha minal Yaman. Faqassamaha baina arba'ati nafar, Al-Aqra' bin Habis wa Uyainah bin Badr wa Alqamah bin Ulasah wa Zaid At-Ta'i ahadi Bani Nabhan. Pernah Pak, Rasul mengutus sahabat Ali untuk memungut zakat plus jadi dai plus pemungut zakat ke Yaman. Nah, sahabat Ali masih di Yaman. Terus mengirim harta zakat. Apa itu harta zakat? Berupa emas. Ketika sampai ke Madinah, Rasul SAW membagi emas itu kepada 4 orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Siapa? Namanya Aqra' bin Habis, Uyainah bin Badr, Alqamah bin Ulasah, dan Zaid At-Ta'i, salah satu dari kabilah Bani Nabhan. 4 ini baru masuk Islam. Jadi emas dari harta zakat itu dibagi wong papat, dibagi papat terus dikasihkan satu-satu. Supaya Islamnya kuat lagi.